Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang regresi dengan variabel moderasi. Nah, kemarin kita sudah mempelajari regresi dengan variabel mediasi. Sekarang kita mempelajari regresi dengan variabel moderasi. Moderasi itu apa? Variabel moderasi itu adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah suatu hubungan. Ini ada X dan Y. Kemudian di sini ada variabel Z. Variabel Z itu yang akan memperlemah atau memperkuat hubungan antara X dengan Y, gitu ya. Di bagian ini terdapat pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Nah, di sini akan diketahui apakah Z akan memoderasi hubungan tersebut. Untuk menganalisa regresi dengan variabel moderasi, cara atau metode yang paling umum menggunakan MIRA. MIRA adalah Moderate Regression Analysis. Di MIRA ini akan diketahui interaksi antara variabel X dengan variabel Y. MIRA adalah regresi yang dilakukan dengan cara mengalihkan variabel moderasi dengan variabel bebas. Apabila hasil kalinya bernilai signifikan, maka variabel yang diduga sebagai moderasi benar-benar akan memoderasi hubungan bebas dan variabel terikat. Di sini bentuk umum MIRA adalah Y sama dengan A plus B1X plus B2Z plus B3XZ, di mana Y variabel bebas, X variabel bebas ya, Z variabel moderasi, dan XZ adalah hasil kali antara variabel bebas dengan variabel moderasi. Langkah-langkah dalam menganalisa MIRA. Untuk menganalisa MIRA kita melakukan beberapa step atau beberapa proses ya. Yang pertama adalah meregresikan variabel X bebas terhadap variabel tergantung atau variabel Y, sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan A plus B1X. Itu disebut sebagai persamaan A. Yang kedua, meregresikan variabel bebas dengan variabel yang diduga sebagai moderasi atau variabel Z-nya terhadap variabel tergantung, dan persamaannya adalah Y sama dengan A plus B1X plus B2Z. Itu disebut sebagai variabel B atau persamaan B. Yang ketiga, meregresikan variabel bebas, variabel Z, dan variabel interaksi yang merupakan perkalian antara variabel bebas dengan variabel moderasi terhadap variabel Y, sehingga persamaannya sama dengan Y sama dengan A plus B1X plus B2Z plus B3XZ, atau itu disebut sebagai persamaan C. Untuk mengetahui apakah variabel Z sebagai variabel moderasi, maka kriteria pengambilan keputusannya, jika pada persamaan B variabel Z tidak signifikan, pada persamaan C variabel Z tidak signifikan, maka Z bukan sebagai variabel moderasi, hanya sebagai variabel bebas saja. Jika pada persamaan B variabel Z-nya signifikan dan pada persamaan C juga signifikan, maka variabel Z sebagai kuasi moderasi. Apa itu kuasi moderasi? Kuasi moderasi adalah moderasi semu. Artinya dia berinteraksi sebagai moderasi tapi juga sekaligus sebagai variabel independen. Nah, pada kriteria yang ketiga, apabila pada persamaan B variabel Z tidak signifikan, tapi pada persamaan C variabel Z signifikan, maka variabel Z sebagai pure moderasi atau moderasi murni, yaitu memang benar-benar variabel yang memoderasi atau mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan variabel independen dan variabel dependennya, ya. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana variabel Z tersebut sebagai variabel moderasi atau tidak melalui beberapa tahapan. Setelah ini kita akan lanjut ke SPSS-nya. Nah, sekarang kita akan ke contoh kasus. Contoh kasusnya di sini sama seperti di buku cetak, tapi saya hanya menggunakan satu variabel saja. Gak usah banyak-banyak ya guys, nanti kita tambah pusing. Pengaruh arus kas terhadap return saham dengan atribusi laba sebagai variabel moderasi. Studi kasus pada PTX Tbk yang terdaftar di BI. Ini sama seperti yang ada di buku cetak, di buku modul olah data, tapi saya hanya menggunakan satu variabel bebas, yaitu arus kas saja. Ya. Rumusan masalahnya, yang pertama, apakah arus kas mempunyai pengaruh terhadap return saham? Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh arus kas terhadap return saham, dan hipotesisnya arus kas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
return saham. Yang kedua, apakah atribusi laba memoderasi hubungan arus kas terhadap return saham? Untuk mengetahui apakah moderasi atribusi laba dalam hubungannya arus kas terhadap return saham. Hipotesisnya, atribusi laba memoderasi hubungan antara arus kas dengan return saham. Di sini atribusi laba sebagai variabel moderasi. Kemudian kita akan beralih ke SPSS. Ini sudah saya masukkan datanya. Datanya sama persis seperti yang ada di buku, di mana X adalah arus kasnya, Z di sini adalah atribusi ya, itu harusnya ya, atribusi laba. XZ adalah interaksi antara X dan Y, kemudian X dan Z maksud saya. Kemudian di sini apanya, ini saya ganti aja ya. Udah nggak usah interaksi aja ya, biar kita bisa mengetahui interaksinya. Kemudian Y ini adalah return saham sebagai variabel terikatnya. Oke, langkah yang pertama kita akan meregresikan X terhadap variabel Y. Ingat, hati-hati dalam memasukkan data, titik koma disesuaikan ya. Kita akan menganalisa regression linear. Nah, di sini persamaan pertama Y sebagai variabel dependent atau variabel terikat. Kemudian saya akan memasukkan arus kas dulu sebagai variabel independen. Jadi satu variabel. Kita klik OK. Oke, ini adalah outputnya. Yang kita butuhkan hanya tabel koefisien. Untuk memudahkan, saya akan mengkopikan tabel koefisien ini ke file saya. Oke. Word tadi saya akan memasukkan ke Word ini, oke ya, sebagai persamaan pertama. Paste. Di sini kita akan membuat persamaannya bentuk umumnya dari persamaan ini atau analisa yang pertama ini adalah Y sama dengan alfanya 0,13, itu alfanya 0,13. Oke, ditambah koefisiennya 1,320 X. Di sini sebagai persamaan pertama, Oke, kemudian kita lanjut ke SPSS lagi. Saya akan membuat persamaan kedua, yaitu meregresikan X dan Z terhadap Y. Kita masuk ke SPSS. Oke, kita akan meregresikan X terhadap Y, regression linear. Ini punya saya SPSS versi 23 ya. Sudah ada arus kas di situ, saya tambahkan atribusi labanya. Masuk, oke, ya. Kemudian di sini yang kita butuhkan hanya tabel koefisien. Untuk mempermudahnya, saya akan mengcopy tabel koefisien ini ke lembar Word saya tadi. Nah, di sini saya copy paste. Yang kita butuhkan, kita buat dulu bentuk umumnya, ya. Y sama dengan alfanya atau konstantanya 0,02 plus 1,135 X ya. Kemudian ditambah 0,532 Z. Oke. Di sini saya akan membaca UJT-nya juga. UJT untuk variabel arus kas, variabel X signifikan terhadap variabel Y. Variabel X signifikan terhadap variabel Y. Dari mana? Juga dari signifikasi T-nya. Variabel Z signifikan, ini Z ya. Variabel Z juga signifikan terhadap variabel Y. Nah, untuk menentukan signifikasinya, dia dari nilai signifikasi karena semuanya kurang dari 0,05 ya.
arus kasnya 0,00, atribusi labanya 0,11. Kita buat persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga tadi kita memasukkan interaksinya, kita ke SPSS, analyze regression, ya linear. Kita masukkan, kita tambahkan interaksi ke sini, kemudian klik OK. Ya, ini dengan asumsi semua asumsi klasiknya sudah beres ya guys ya. Kita copy tabel koefisien, copy, saya pastekan ke Word saya tadi. Ya. Saya pastekan ke Word saya tadi. Oke, kita buat bentuk umumnya dulu. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan konstantanya itu negatif, jadi min 0, itu 0,013 ditambah 1,509 ya, X ditambah 0,827. Ini Z dan interaksinya adalah negatif. Karena negatif langsung negatif saja. Negatif 6,941. Oke. Di sini kita akan lihat uji T-nya. Oke ya, uji T. Untuk variabel yang pertama, untuk variabel X, kita lihat tingkat signifikasinya 0,001, maka variabel X signifikan terhadap variabel Y. Oke, kemudian variabel Z, yaitu atribusi laba, signifikan terhadap variabel Y. Lihat dari nilai sig T-nya 0,020. Sedangkan variabel interaksi, yaitu variabel XZ, itu tidak signifikan terhadap Y karena nilai signifikasinya 0,318, lebih besar daripada 0,05. Maka kesimpulannya kita lihat untuk kriteria pengambilan keputusan. Ya, kita ke atas lagi. Oh, ini atribusi ya. Ini atribusi laba ya. Oke. Jika pada persamaan B, variabel Z tidak signifikan, dan pada persamaan C atau persamaan ketiga, variabel XZ tidak signifikan, maka Z bukan sebagai variabel moderasi, hanya sebagai variabel bebas saja. Gitu ya. Jika pada di sini kita tahu tadi bahwa pada persamaan ketiga XZ tidak signifikan, sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa variabel Z itu bukan sebagai variabel moderasi, hanya sebagai variabel bebas saja. Oke. Kriteria yang B itu variabel Z-nya harus signifikan, sedangkan di sini variabel interaksinya tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Z atau atribusi laba bukan sebagai variabel moderasi, tapi hanya sebagai variabel bebas. Kenapa? Karena di interaksinya tadi variabel XY tidak signifikan terhadap variabel Y, sehingga variabel Z di sini bukan sebagai variabel moderasi, hanya sebagai variabel bebas saja. Itu kesimpulannya. Nah, demikian untuk pembelajaran regresi dengan variabel moderasi. Semoga dapat diterima. Tolong tetap tuliskan di komen ya nama NPM sebagai pengganti absen Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.